Shalom, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Pertolongan kita pada pagi hari ini datangnya dari pihak Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ya, bagaimana kabarnya pada saat pagi hari ini? Semua sukacita, amin. Kita bersyukur karena Tuhan Allah kita sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu hari ini Dia pelihara kita dalam segala keseharian kita, memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, bahkan segala kesuksesan dan kemudahan-kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Saat pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Kita memberikan pujian yang terbaik bagi Dia, sebab Dia satu-satunya Allah yang layak diberikan. Amin. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih kami bersyukur kesempatan pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami pada saat pagi hari untuk beribadah kepada Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni kami jikalau semakin seminggu ini banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Mungkin ada dosa yang kami keluarkan, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, tutur kata kami. Kami datang kepada Tuhan dan kami mohonkan pengampunan daripada Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan semakin nyata-nyata atas kami. Kiranya darah anak domba Allah senantiasa membasuh kami, mensucikan kami, membersihkan kami dari segala dosa kami, dan menjadikan kami layak di hadapan Tuhan. Kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau. Bersama-sama akan pujian ini. Allah yang suci,
berikan pujian penyembahan kami kepadamu. Dan biarlah pagi ini Kau lawat kami dengan berkat. Dalam nama Yesus, kami siap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan yang rindu untuk lebih lagi memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekarang kita bertambah Tuhan yang luar biasa. Oke, sebelum duduk ini karena tidak bisa tos tangan, jadi coba-coba tos kaki dulu, Bang. Tos kaki dengan yang di ini. Ya, supaya menjaga apa bisa lambai apa-apa ya. Oke, kalau yang sudah silakan duduk kembali. Amin. Hari ini saya lumayan grogi ya. Karena ini baru pertama kali saya WL, tapi puji Tuhan kita tetap bersuka cita. Amin. Karena Allah kita baik, Dia sangat sungguh luar biasa dan Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan, berjalan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding jodohmu. Kita nyanyikan berjadi dengan penuh sukacita. Amin.
melangkah, kita akan berjalan, bahkan berlari dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan dengan Tuhan.
Ini bulan Februari, minggu terakhir, minggu keempat, dan biasanya kita diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian, menceritakan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Mungkin kalau ada, saya persilakan untuk memberikan sedikit kesaksian baik kita. Oke, ada satu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, semakin banyak yang rawuh. Puji Tuhan, jadi rencana majelis untuk bagi dua dalam ibadah minggu bisa dilaksanakan karena yang rawuh semakin banyak. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyaksikan penyertaan Tuhan yang luar biasa yang kami alami kemarin. Saya hanya bisa berkata bersyukur karena Tuhan baik. Sebenarnya kalau pagi hari ini yang bersangkutan hadir bisa bersaksi juga, namun saya akan menyaksikan betapa Tuhan menyertai kami. Kalau boleh saya kasih judul kesaksian pada pagi hari ini, rancangan Tuhan tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, Tuhan punya rencana di balik semuanya. Ceritanya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa yang menjadi anggota grup Gia Condrokusumo sudah dapat cuplikannya, sudah dapat bocorannya, gitu ya. Karena ini ada hubungannya dengan itu. Kami kemarin majelis beserta dengan Bapak Gembala dan juga ya saya sebut saja Mas Firman dengan Mbak Kris, kita pergi keluar kota untuk menjemput berkat mereka, gitu. Dan sebagian besar juga sudah melihat berkat itu, kayak gitu. Ceritanya begini, kami dari Semarang berangkat 5:30. Kami harus jemput temennya Mbak Kris karena perantaranya beliau, kayak gitu. Singkat cerita, kami sampai di tujuan, kami langsung ketemu dengan anak tersebut. Dalam hati saya, ketika Mas Firman dan Mbak Kris datang ke rumah, itu saya tidak mikir panjang ketika beliau berdua bilang minta tolong untuk ditemani untuk jemput berkat ini. Saya tidak kepikiran kalau saya itu minggu ternyata tugas BL. Terima kasih ya untuk Mas Tip, terima kasih yang sudah menggantikan saya. Tapi saya tidak mau menjadi pelanggan untuk memberikan tugas pada Mas Tip ya. Ini karena terpaksa banget kayak gitu, karena harus memang kami sama-sama dalam pelayanan. Dialah Mas Stephen yang melayani di sini, kami untuk mengerjakan pelayanan yang lain. Saya ketika Mas Firman dengan Mbak Kris bilang, karena kami belum pengalaman Ibu untuk merawat bayi, nanti kalau nangis gimana, kalau rewel gimana gitu. Sebenarnya jujur dalam hati saya, karena kan saya merawat anak juga sudah lama sekali kayak gitu ya. Anaknya sudah sebesar itu kayak gitu. Jadi tapi saya bersyukurnya apa? Dikasih kekuatan sama Tuhan, sudah jalan. Tuhan, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang jamin ya. Karena saya tidak sanggup menjamin apa yang akan terjadi nanti, karena anak kan tidak bisa diprediksi. Apalagi baru lahir, baru pulang itu hari Jumat malam baru pulang dari rumah sakit. Sabtu kami jemput, dan itu pun langsung kami bawa pulang Semarang. Coba bayangin Bapak Ibu, mungkin yang di rumah pun khawatir bagaimana nanti kalau di jalan kayak gitu. Anak baru lahir kita bawa pulang dari Purwokerto ke Semarang, perjalanan 6 jam lebih kayak gitu. Tapi puji Tuhannya apa? Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ketika ngundang Tuhan hadir, Tuhan yang bekerja. Kami biasanya kalau pergi bareng dengan Pak Gembala itu kan saya yang dipakai percandaan. Biasanya gini,
pergi sama Bu Majelis puter lagunya juga yang puji-pujian, kadang saya diledengi gitu. Kan biasanya beliau-beliau kalau pergi lagunya dangdutan ya. Tapi kemarin benar-benar tidak ada settingan apa-apa, mulai dari Semarang sampai ke Purwokerto, Purwokerto Semarang, cuma ada puji-pujian di dalam mobil. Cuma puji-pujian yang dilantunkan sekalipun itu putar YouTube ya. Namun kami bisa bersama-sama memuji, kita bisa bersama-sama undang Tuhan. Ketika kami bertemu dengan anaknya, luar biasa. Kami cuma bilang, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan juga beri kemudahan. Karena Mas Firman sudah bilang, pokoknya nanti nek riwil om, wis nggak usah kayak gitu. Kalau riwil nggak usah kayak gitu. Jadi memang benar-benar mereka itu mau menolong keluarga ini kayak gitu. Jadi jujur saja, bukan mereka yang meminta. Mintanya sama Tuhan sih, benar, tapi bukan minta kepada orang tersebut, tapi ditawari. Puji Tuhan, mereka punya kerinduan, makanya saya bilang apa? Rancangan Tuhan itu tidak pernah salah. Mereka meminta dengan jalan apapun ya, Tuhan kan banyak jalan untuk memberkati anaknya. Gitu. Ini bukan jalan untuk memberkati keluarga ini, untuk bisa punya omongan. Luar biasanya Tuhan melindungi kami, dan anak ini tidak nangis, benar-benar nangisnya itu keluar dari rumah karena ikatan batin anak dengan orang tua pasti ada, kayak gitu. Nuangis, sudah nuangis kejer enggak karuan kayak gitu. Terus akhirnya kami bawa keluar ke mobil, jadi saya sama Pak Gembala, kami keluar, begitu melangkah sudah keluar dari rumah itu, anak itu diem, sudah diem, sampai kami bawa ke mobil, sudah. Tuhan luar biasa bekerja. Yang melindungi itu Tuhan, Bapak Ibu, bukan benda-benda yang ada di dalam tubuh anak tersebut. Saya bilang Pak Pendeta minta tolong untuk benda ini dilepas ya. Ini cuma orang-orangan di kebun mentimun yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak sanggup untuk menghentikan apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan yang melindungi kami semua. Dan anak itu tidak nangis. Nangisnya apa? Waktu masuk di Wonosobo, Pak Gembala lagi. Waktu mau masuk di Wonosobo ternyata apa? Mabuk. Anak ini mabuk, benar-benar mabuk. Karena habis minum susu kan, karena jalannya kan ini belok-belok kan. Apalagi kok si kecil yang baru lahir ya. Mbak Kris aja mabuk kayak gitu. Mbak Kris itu teler sampai mabuk, benar-benar mabuk kayak gitu. Puji Tuhan, nangis sebentar. Sudah saya berusaha untuk diemin, kami berdoa, Tuhan buat anak ini diem. Mbuh piye carane Tuhan. Saya juga berdoanya ya enggak kebar-kebor sama, cuma saya minta dalam hati Tuhan buat anak ini diem. Bubuk miring karena kan agak hidungnya agak buntu, mungkin karena AC juga kan, kayak gitu. Terus hidungnya buntu, enggak bisa napas. Dengan ini tak saya tidurkan miring gitu. Ternyata bisa tidur. Setelah tidur apa? Jadi kayak gerujukan tumpah suor kayak gitu, baju saya mulai dari sini sampai sini basah semua karena susu yang diminum anak ini, karena mabuk kan. Kayak itu jadi. Terus setelah itu diem sudah bubuk. Sampai di Semarang, sampai di rumah, sampai diterima Mbak Eni ya, Mbak Eni ya, diem. Dan saya tanya pagi hari ini, Mbak Eni nangis enggak? Enggak rewel ibu, nangisnya enggak kencang. Puji Tuhan. Ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan merancangkan segala sesuatu, dan kita pun terima dengan syukur, dengan sukacita, menjadi berkat yang luar biasa. Bukan hanya kepada Mbak Kris dan Mas Firman, saya secara pribadi bisa merasakan betapa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ya lewat kemarin kayak gitu, Tuhan itu melindungi kita semua sehingga di perjalanan, jujur Bapak Ibu, Pak Gembala kita ini sakit loh. Tapi ya enggak mikirin sakit dan apa, ya sudah. Mereka kerja kami terima apa yang sudah Tuhan taruh. Pak Gembala juga kerjakan apa yang menjadi bagian dari Pak Gembala untuk ngopeni domba-dombanya, untuk sekalipun sakit, ya itulah yang namanya melayani di dalam ladangnya Tuhan ya. Kita tidak mikiri diri kita sendiri. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan sebesar apapun, kita percaya Tuhan pasti akan jawab dan pasti tepat pada waktunya. Kayak gitu. Ternyata saya tanya sama Mas Firman dan Mbak Kris, apakah sudah lama ini, maksudnya kan kontak dengan orang ini. Ternyata
belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan sehingga mereka ambil keputusan, ya jujur saja pastinya itu akan menjadi sesuatu hal yang ya persiapan yang kurang, karena kan memang dalam waktu yang benar-benar mendadak. Kemarin dikabari, terus akhirnya kemarin pagi kami ambil, dan puji Tuhan semuanya sudah berjalan baik. Itu semuanya karena campur tangan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah melihat karya Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan jawab apa yang menjadi pergumulan Mbak Kris dan Mas Firman, ya entah Tuhan mau kasih jalan seperti apa, tapi percayalah Tuhan pasti jawab. Amin. Itu saja yang bisa saya saksikan. Nanti Mas Firman dan Mbak Kris mungkin yang akan lebih detail lagi menceritakan atau menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kesaksian yang begitu sungguh sangat luar biasa menguatkan kita. Bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang boleh dilimpahi atas keluarga ini. Kita doakan semoga anak ini bertumbuh dewasa dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan kalau bisa Mas Firman masukkan SD. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bersaksi. Saya persilakan, berikan waktu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih ada? Tidak ada? Baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih atas anugerah Tuhan. Terima kasih atas anugerah. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan kami. Kami datang meninggalkan pada saat pagi hari ini. Kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami. Satu hal yang menjadi kerinduan kami adalah kami mau diubahkan agar kehidupan kami, sifat kami, tingkah laku kami sama seperti Kristus. Kami rindu kasih Kristus yang begitu sangat sempurna. Itu juga kami rasakan akan kami pancarkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini Engkau ubah kami, Engkau bentuk sehingga kami menjadi sempurna dan sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan nama Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Percaya
Tuhan, karena kami sudah ditebus. Kami yang tadinya orang-orang terbuang, kami menjadi anak-anak Allah. Tetapi kami juga tidak terhenti-hentinya bersyukur karena Engkau mau mengubah kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian, sehingga hati kami siap untuk diubahkan melalui firman Tuhan. Hati kami siap untuk dididik, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau. Kau pakai hamba-Mu yang kecil ini untuk sarana firman Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ya, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, seperti yang sudah dikasih prolog oleh Bu Harti ya. Jadi minggu depan akan ada 2 ibadah ya, pagi dan sore. Kita kembali ke bulan tahun 2020 ya, bulan ya terakhir Desember ya, kita lakukan pagi dan sore. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya Bu Harti yang panjang dan lebar luar biasa, tapi versi lengkapnya nanti Mas Firman ya. Jadi memang si kecil nggak nangis, siapa namanya, Nasya kalau nggak salah ya. Si kecil nggak nangis tapi sampai rumah saya yang nangis ya. Ya, sampai rumah saya yang nangis ya. Puji Tuhan, Tuhan juga berikan timing yang tepat ya. Kalau saya bisa menambahkan apa yang Bu Harti sudah sampaikan ya, dalam bahasa Jawa ini dilalah gitu. Tapi saya yakin ini rancangan Tuhan ya. Adik saya nginep di rumah ya, jadi ketika saya pulang dia terbangun, puji Tuhan, boyoku lorong injeken ya. Jadi malam-malam itu ada penyiksaan ya. Ya puji Tuhan ya. Kalau enggak kan aduh ya, repot juga. Tapi sekali lagi Tuhan itu baik luar biasa. Dan kita hari ini mau belajar tentang persembahan sekali lagi, dan tema ini tema terakhir ya dalam bulan Februari, dan hari ini kita subtemanya adalah persembahan yang terbaik. Sebelum masuk ke persembahan yang terbaik, saya ajak kita untuk refresh dulu nih 3 minggu ke belakang. Minggu pertama saya bicara tentang bagaimana persembahan itu tidak harus berbentuk uang ya, bisa barang, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa doa. Salah satunya bagaimana pelayanan di gereja ini bisa tetap berjalan, saya amini tidak terlepas dari doa ya. Ketika ibadah sempat off, mulai ibadah, belum mulai ibadah, Selasa kita sudah doa. Kenapa? Karena saya sadar sekali bahwa doa itu kekuatan ya. Doa adalah kekuatan. Dan setelah kita minggu pertama bicara tentang itu, juga kita bicara tentang bagaimana Tuhan lebih memperhatikan siapa yang memberi persembahan. Minggu kedua kita belajar tentang bagaimana Tuhan mau mendidik kita supaya tidak cinta akan uang ya. Dan minggu yang lalu bicara tentang perpuluhan yang cukup panjang ya. Jadi kalau saya khawatir ketika saya melihat khotbah saya minggu yang lalu, saya khawatir untuk teman-teman salah tangkap begitu ya. Karena itu saya mau sedikit revisi, bukan revisi, saya tambahkan ya. Bagaimana persembahan perpuluhan itu, kalau dibilang persembahan perpuluhan adalah persembahan pajak gereja, ya itu berarti Anda masih ada di perjanjian lama. Karena kemarin saya bicara bahwa perjanjian lama ada 12 suku, satu suku harus satu suku harus disupport oleh perpuluhan dari 11 suku yang lain gitu ya, yaitu suku Lewi ya. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Karena itu kalau kita berkata bahwa perpuluhan pajaknya gereja, berarti kok masih
dalam cara pandang perjanjian lama, ya. Jadi perjanjian baru kita kembali kepada bagaimana Abraham mempersembahkan perpuluhan, yaitu datang dari hati Abraham sendiri. Tuhan gak suruh Abraham kamu kasih perpuluhan, tapi Abraham punya keinginan untuk bersyukur, untuk mengucap syukur, untuk mengatakan bahwa Tuhan, apa yang kupunya adalah milik Engkau, ya. Karena itu dalam perjanjian baru konsepnya bukan lagi perpuluhan, tetapi kita harus mempersembahkan seluruh hidup, ya. Seluruh hidup kita harus persembahkan kepada Tuhan. Saya tidak bicara harus jadi hamba Tuhan, tetapi seluruh hidup bicara tentang Tuhan nomor satu di dalam kehidupan kita, ya. Dalam pekerjaan Tuhan nomor satu, dalam pendidikan Tuhan nomor satu, ya. Nah, sekarang saya bicara tentang persembahan terbaik. Saya yakin kalau bicara persembahan terbaik pasti Anda sudah paham lah. Berarti kalau persembahan terbaik itu ya berinya yang terbaik, yang paling bagus, yang semaksimal mungkin kita bisa berikan. Nah, karena itu daripada kita kemana-mana, saya mau kita belajar dari apa yang Allah sudah berikan kepada kita, yaitu anaknya yang tunggal. Buat saya itu adalah pemberian yang terbaik, ya. Jadi pemberian yang terbaik tidak bisa terlepas dari kita belajar tentang Allah Bapa yang memberikan anaknya sebagai juru selamat kita. Nah, ada banyak yang bisa dikupas, tetapi ada 3 poin yang kita bisa belajar bagaimana Allah Bapa memberikan yang terbaik. Yang pertama adalah tepat caranya, ya. Memberikan yang terbaik itu harus tepat caranya. Sekarang kalau caranya salah, piye? Vaksin itu baik, tapi nek nyuntik keliru. Betul ya? Ya, kemarin Sabtu Jumat ya kita dapat saya info bahwa untuk manula ya, untuk lansia bisa vaksin siapa yang mau ya. Kemarin sudah divaksin 4 orang dan kemungkinan besok Senin 3 orang akan divaksin juga. Tapi kalau bicara tentang yang terbaik berarti tepat cara ya. Kudune disuntik kene, disuntik kene ya, gitu ya. Artinya kalau kita mau bicara memberi yang terbaik harus tepat caranya ya. Saya pernah dulu zaman ya 20 tahun yang lalu mungkin dulu pernah ada yang namanya minuman oksi. Nggak tahu sekarang masih ada nggak? Tapi dulu sempat heboh, booming ya. Lalu ditawarkan, kita ini perlu oksigen ya. Kita itu manusia perlu oksigen karena itu ada minuman beroksigen. Saya bilang, ya benar kita perlu oksigen, tapi nggak masuk lewat sini. Masuk lewat hidung, betul ya? Mobil, motor perlu bensin? Perlu. Coba kau masukkan bensin ke tempat oli, pasti hancur ya. Artinya pemberian terbaik akan bisa menjadi hal yang baik kalau caranya benar, tepat, pas. Nah, sekarang kita belajar dari apa yang Allah Bapa berikan, yaitu putranya yang tunggal. Coba kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8 ini bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus diberikan kepada kita dalam keadaan sebagai manusia. Sekali lagi Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat
sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada yang orang-orang yang nggak paham tentang kekristenan berkata, kenapa sih harus Allah yang jadi manusia? Kenapa nggak malaikat saja jadi manusia? Bisa ya malaikat jadi manusia? Tuhan ubah malaikat jadi manusia? Bisa. Bisa nggak Tuhan membuat manusia yang nggak berdosa? Kan alasannya kenapa Allah yang harus jadi manusia? Karena yang dipersembahkan untuk menebus dosa itu harus manusia yang tidak berdosa. Karena kalau dia berdosa ya dia menebus dosanya sendiri ya. Kalau saya mau menebus dosanya Pak Sugeng, ya Tuhan bilang, hei dosamu itu banyak, nggak usah ngurusin dosanya Pak Sugeng, urus sono dosamu sendiri, kan gitu ya. Ya sama halnya dengan itu, karenanya harus ada manusia yang tidak berdosa. Pertanyaan saya, bisa nggak sih Tuhan, bisa nggak sih Allah menciptakan manusia yang tidak berdosa? Bisa, bisa dong. Kan bagi Allah tidak ada yang mustahil, jadi ngono gitu. Bisa dong. Lah, terus kenapa harus Allah yang jadi manusia? Itu yang bikin orang di luar Kristen nggak habis pikir. Ngapain sih Allah yang mulia mau-maunya jadi manusia? Karena nggak ada cara lain tak? Saya bilang ini cara yang tepat. Karena Allah yang jadi manusia, seperti yang sudah dikhotbahkan Steve kalau nggak salah juga, sempat beliau menyinggung bahwa kita tidak menyembah, kita tidak menjadikan manusia sebagai Allah. Kita nggak percaya manusia yang bisa jadi Allah, tapi kita percaya Allah yang jadi manusia. Kalau manusia jadi Allah, mungkin ya? Nggak mungkin. Manusia jadi Allah nggak mungkin. Tapi kalau Allah jadi manusia, mungkin banget. Allah jadi onde-onde aja bisa, betul? Cuma mau ngapain dengan onde-onde? Ya? Tuhan Allah yang kita sembah jadi manusia, alasannya kenapa sederhana? Karena ini cara yang paling tepat untuk menebus umat manusia. Memang syaratnya adalah yang menebus harus manusia yang tidak berdosa. Cuman pertanyaannya sederhana begini, Tuhan itu menebus dosanya siapa? Dosanya Steve, dosa saya, dosa Pak Sugeng, atau dosa seluruh umat manusia? Seluruh umat. Tahun 2020, 2021 atau tahun 1945, kapan Tuhan menebus umat manusia dari awal Adam dan Hawa sampai manusia terakhir nggak tahu siapa namanya? Semua dosanya yang percaya kepada dia ditebus. Sudah tahu jumlahnya berapa? Belum. Kalau hari ini ada yang bertobat dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, berarti nambah satu yang selamat, nambah satu yang ditebus. Kalau hari ini ada yang menyangkal Yesus Kristus dan meninggalkan Yesus Kristus, berarti ada satu orang yang dicoret namanya dari buku kehidupan, kan begitu? Berarti tidak tahu jumlahnya berapa. Dan inilah mengapa hanya Allah yang bisa menebus umat manusia. Kenapa yang ditebus banyak, tak terhingga, dan tidak tahu jumlahnya berapa? Ya, saya tahu mungkin dalam hati Steve bergejolak, karena pasti Steve mempelajari providensi Allah. Nah, itu nanti kita debat sendiri ya. Ya, jadi jumlahnya nggak terbatas.
kalau jumlah nggak terbatas. Dosa itu seperti hutang. Contoh, Febri hutang 1 juta, Pak Budi hutang 2 juta, saya hutang 10 juta. Saya dosanya paling banyak. Contohnya begitu. Kalau misalnya nih, Tuhan ciptakan manusia yang tidak berdosa. Manusia ini dari malaikat. Malaikat menebus manusia. Bisa kan? Saya pikir bisa. Tapi tentu ada batasnya. Kalau malaikat itu punya nilai 100 juta katakanlah, berarti nebus Febri 1 juta masih bisa. Nebus Pak Budi 2 juta masih bisa. Nebus saya 10 juta masih bisa. Tapi ada satu titik di mana nilai dari dia 0. Dia tidak bisa lagi menebus siapa saya. Tapi hanya Allah yang punya sifat tak terhingga. Hanya Allah yang punya sifat tak terbatas. Allah mau dikurangi berapapun tetap Allah. Ya? Saya biasanya khotbah tentang ini, bicara tentang matematika. Dalam konteks matematika ada namanya bilangan tak terhingga. Bentuknya keluar-keluar dulu ya, yang belajar SMA itu. Tak terhingga dikurangi 10 juta, ya tak terhingga. Tak terhingga dikurangi 1 triliun, tak terhingga. Bahkan tak terhingga dikurangi tak terhingga, jawabannya tak terhingga. Kok bisa? Gak usah tanya Pak Pendeta, tanya orang ahli matematika. Tak terhingga, kurangi tak terhingga, jawabannya tak terhingga. Allah yang tak terhingga menebus dosa manusia yang tak terhingga, tetap menjadi Allah yang tak terhingga. Itulah mengapa cara harus tepat. Kalau caranya nggak tepat, berarti akan ada kehabisan kuota, betul ya? Saya mau percaya kepada Yesus, sorry, kuotanya sudah habis, nggak bisa, maaf ya, sudah nggak bisa ya. Ini terakhir ini ya, 1 orang lagi udah selesai, habis itu nggak bisa. Tetapi kalau Yesus adalah Allah, maka Dia bisa menebus sebanyak apapun manusia, sebesar apapun dosa. Makanya firman Tuhan bilang, dosa kita yang merah seperti kirmisi sudah ditebus menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Ya, sekali lagi caranya harus tepat. Bagaimana dengan persembahan terbaik kita kepada Tuhan? Pertanyaan saya, apakah caranya sudah tepat? Saya itu mau kasih persembahan kepada Tuhan, tapi kan gak harus lewat gereja. Saya bisa kasih yatim piatu, saya bisa kasih orang-orang yang membutuhkan, janda-janda miskin loh ya, bukan janda kembang kampung. Ya, ngasihnya bukan janda miskin ya. Ya, kasih yang perlu dong Pak Pendeta, boleh nggak? Minggu lalu kita sudah belajar, boleh. Bahkan sudah ada porsinya sendiri, boleh. Tapi jangan lupa ada cara yang tetap harus dilakukan, yaitu apa? Bawa persembahanmu ke rumah Tuhan. Setelah itu Anda mau kasih namanya apa ya? Kasih berkat kepada orang lain, silakan. Tapi yang pertama harus bawa dulu persembahanmu ke rumah Tuhan. Saya nggak bilang perpuluhan. Mau dikasih 10% boleh, 50% boleh. Tapi intinya firman Tuhan minta kita untuk bawa persembahan ke rumah Tuhan. Kenapa sih? Ini cara yang tepat. Kemarin saya juga menyinggung, banyak yang kacau gereja. Kasih perpuluhan, minggu depannya Bu Pendeta beli tas baru, jalannya sudah begini ya, minggu depannya lagi bapak beli
sepatu baru. Waduh, nggak bener ini ya, memang nggak bener. Ya, yang nggak bener orangnya. Betul. Saya percaya gereja dibangun oleh Allah sendiri. Jadi gereja ini punya fungsi, dan fungsi-fungsi gereja itu tentunya bisa berjalan kalau ada keuangan. Ada support dari Anda semua sebagai jemaat gereja. Contoh, masih ingat beberapa waktu yang lalu kita memberikan sembako? Masih ingat ya? Ada acara kita alihkan ke sembako. Dari mana duitnya? Iya ya, dari mana ya duitnya ya? Perasaan saya nggak pernah kasih persembahan, perasaan saya nggak pernah kasih perpuluhan. Saya juga nggak pernah nyumbang panitia. Sing ora tau nyumbang jenengan tok, liyane nyumbang, ngono lho maksudku. Tidak semua seperti Anda. Ada orang-orang yang tergerak dan kasih persembahan dan bawa ke rumah Tuhan. Jujur saja kepanitiaan yang lalu defisit berapa? Kayaknya saya ketuanya ya, saya lupa sendiri. 8 juta sekian gitu ya. Jadi defisit 8 juta sekian. Saya mau tanya, dari mana uang 8 juta sekian itu tertutup? Pak Pendeta jual motor. Ya enggak, jangan nanti Steve naik apa ya. Bukan ya. Ya diambil dari dana yang ada di gereja. Nah kalau gerejanya nggak ada dana, gimana kita bisa bergerak? Betul. Ada orang-orang yang diutus sampai ke ujung bumi. Perlu uang? Perlu. Ya. Kita harus memanfaatkan uang, bukan dimanfaatkan uang. Uang itu harus kita manfaatkan. Kalau tidak, dia yang akan memanfaatkan kita. Ya. Kirim orang, kirim pelayanan, kita bantu. Masih ingat beberapa ya waktu yang lalu sempat ada gereja tetangga kita yang atapnya roboh, ya. Lalu majelis sowan ke sana, ya tentunya nggak cuman sowan, atapnya ambruk ya, kita berdoa gitu. Ya, emangnya ingat firman Tuhan bilang kita juga harus berdoa, betul, tapi nggak cuma doa, betul, harus bekerja juga. Jadi kalau majelis datang ke sana cuma lihat, aduh Pak Pendeta kasihan sekali ini atapnya jebol, sudah, habis gitu doa, habis itu pulang. Ya, bukan begitu cara kita. Ya, apa yang bisa kita bantu, kita berikan. Ya, kita bantu. Ada jemaat yang perlu sekolah mau kuliah nggak ada biaya, kita bantu. Dari mana uangnya? Dari persembahan Anda sekalian. Ya. Dari persembahan Anda sekalian dikelola di gereja. Itu cara yang Tuhan mau, titik. Selepas itu Anda mau bikin panti asuhan, mau bikin panti jompo, monggo. Tetapi yang pertama, cara yang tepat, bawa persembahanmu ke rumah Tuhan. Ya. Kita harus mengkritisi kalau memang ada penyelewengan dalam keuangan. Tapi bukan berarti kita berhenti memberikan persembahan. Ya. Saya kemarin tuh kasih perpuluhan 900.000, kok ditulisnya 890.000. Tapi orang gelem ngomong, cuman batin. Ingat ya, ini gereja bukan kebatinan ya. Dibanting, waduh, saya udah ngasih 900 ditulis 890, kemana yang 10.000? Wah, pasti ditilep. Ya tinggal ngomong angel itu. Pak Pendeta, kemarin tuh saya kasih perpuluhan kok jumlahnya nggak pas ya. Nyuwun sewu, nggak apa-apa.
Loh, ini uang dari kita untuk kita. Keuangan itu ya Anda yang kasih, Anda juga boleh menanyakan, kok ini uang saya kok laporannya salah, nggak apa-apa. Tapi ya tolong bicara. Jangan saya sudah tanya sama Tuhan, nah ilah ya. Tuhan kemana yang 10.000 lah? Ya tinggal nanya ke saya sebagai gembala, tanya ke Bu Ati sebagai bendara, selesai. Ya, saya berusaha untuk membuat gereja ini terbuka seperti sebuah keluarga. Kayaknya salah satu dari 2 orang di belakangnya Bu Harti, kayaknya Saras deh kayaknya. Sarah ya. Sarah Pak. Saras itu 008. Ini Sarah ya. Sarah. Kalau nggak salah ulang tahun hari ini. Kita kasih pulang dulu. Selamat ulang tahun, Nak. Tuhan memberkati. Kembali masalah yang tadi ya. Ya. Jadi pemberian yang terbaik harus cara yang tepat. Berikan ke gereja, berikan ke rumah Tuhan. Anda pengen beri yang lain boleh. Tapi gereja memerlukan itu. Saya nggak bilang saya nggak perlu. Saya nggak bilang gereja nggak perlu. Gereja perlu. Gereja perlu. Tapi saya punya iman, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Nek jenengan mau ngasih, Tuhan berarti pakai Anda. Kalau Anda nggak mau ngasih, berarti Tuhan tidak pakai Anda. Selesai. Nah terus piye? Yus Tuhan pasti akan pakai yang lain. Embuh piye roh. Tetapi saya mau bilang sebagai gembala, Tuhan mau pakai Anda sebagai saluran berkat. Ini rumah kita. Cara yang tepat berikan persembahan ke rumah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 3 ayat 16. Pemberian yang terbaik bicara tentang Allah memberikan anaknya yang tunggal adalah tepat motivasinya. Ada yang tahu kenapa sih Allah mengaruniakan kita anaknya yang tunggal? Ya itu ayatnya. Ya, alasannya itu loh. Alasannya apa? Karena begitu besar kasih Allah. Jadi alasannya, motivasinya bukan supaya Pak Marno nanti menyembah saya. Bukan. Tuhan menebus Pak Beni bukan saya tebus Pak Beni supaya nanti kalau Pak Beni dapat job 10% balik. Enggak. bukan. Tuhan nggak pernah punya pikiran menebus kita supaya Tuhan balik modal. Sorry ya, itu di luar sana. Itu ajaran dunia. Tapi Tuhan ajarkan bahwa karena begitu besar kasih Allah. Jadi motivasi yang tepat ini juga menghasilkan pemberian yang terbaik. Kalau motivasimu nggak pas, nggak benar, bahaya. Kasih perpuluhan, kasih persembahan baik, tapi motivasinya pun harus baik. Ketika jemaat Sondorkusumo udah berjalan hampir 2-3 tahun ya, kita berikan persembahan tanpa diputar ya, langsung datang ke depan kasih kotak persembahan ya. Saya bersyukur karena apa? Anda memberinya itu kalau nggak sebelum mulai ibadah atau sesudah ibadah. Kenapa? Nek motivasinya pengen ketok uang pas kapan? Pas khotbah maju ke depan. Itu semua orang akan lihat Anda kasih persembahan. Pokoknya naik kandel itu, wah ini persembahan saya tebal ini. Bulan ini saya kasih persembahan tebal. Saya mau kasih persembahan pada waktu Steve khotbah. Ya, Steve lagi khotbah semangat, ada satu orang jalan kaki kasih persembahan. Saya bilang ini motivasinya apa? Betul? Motivasi yang benar, yang tepat itu menghasilkan pemberian yang terbaik.
Allah Bapa memberikan kita putranya karena kasih. Dan itu yang Tuhan tuntut dari kita. Kita harus memberi juga bukan karena pajak gereja, bukan karena ditakut-takutin pendeta. Kalau kamu nggak kasih perpuluhan, belalang pelahap akan datang. Saya nggak akan khotbah begitu, karena memang itu nggak benar. Kalau Anda mau kasih perpuluhan, kasih persembahan, kasih kepada Tuhan dengan motivasi engkau mengasihi Tuhan. Makanya saya selalu bilang, kalau engkau mengasihi, engkau pasti memberi. Itu udah hukum. Memberi bisa tanpa kasih, tapi tidak mungkin engkau mengasihi tanpa memberi. Kalau Febri bilang kepada Sarah, Sarah, I love you. Contoh kan, tapi diterima kan lumayan. Tarewangi gitu. Febri bilang kepada Sarah, Sarah, I love you. Aku nggak bisa tidur kalau nggak mikirin kamu. Aduh, wajahmu terbayang-bayang. Tapi ketika makan ayam geprek yang bayar Sarah, anterin aku beli handphone yuk. Ayo. Beli handphone, Sarah. Uangnya kurang. Pinjemin dulu dong. Pinjem Sarah. Pinjemnya nggak masalah. Cuma kok tiba-tiba jadi lupa ingatan begitu ya. Lupa bayar pinjemannya ke Sarah. Sampai Sarah sudah singgung-singgung. Mas Febri, HP-nya baru ya? Baru dong, belinya sama kamu. Oh iya, aku lupa. Ada yang lupa nggak Mas Febri? Enggak ada yang lupa. Sudah disinggung-singgung seperti itu, rupanya Febri ini pelit tingkat dewa. Ini contoh loh, contoh ya kan? Saya berkesimpulan, saya meragukan kasihnya Febri kepada Sarah. Betul? Kenapa? Yang namanya orang mengasihi pasti memberi sudah. Kalau kau bilang, oh Yesus aku cinta kau, ini kita kasih perpuluhan, sebentar, kasih persembahan, ambil dompet 100.000 semua ini. Apa yang Anda lakukan? Haleluya atau langsung lari keluar tukar di depan? Ya, wah, waktunya kasih persembahan, buka dompet 100.000 semua, harusnya bilang haleluya. Betul? Berarti kasih? Ya nggak kasih kalau kita. Kacau ya. Berarti kasih 100.000. Tapi begitu Anda buka dompet 100 ribuan, aduh. Kenapa aduh? Nggak ada uang kecil ya. Ya, semakin besar hatimu tertuju, semakin besar uangmu mengalir. Saya ulang ya, semakin besar hatimu tertuju, semakin besar uangmu mengalir. Kalau kau betul-betul penghobi sepeda dari 50 juta itu dibeli coba. Saya nggak habis pikir. 50 juta untuk beli sepeda dan kita masih keringetan untuk naiknya. Astaga. Cuma kalau sudah hobi, betul? Hatinya sudah senang, duit berapapun tidak ada masalah. Dari sini saya melihat jelas Retno sudah jamil-jamil suaminya ya. Tuh dengerin ya. Ya, karena rupanya Beni ini penghobi sepeda ya. Nggak ada yang salah dengan hobi sepeda, nggak ada yang salah. Cuma maksud saya ini contoh di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, ngalirnya ke situ. Ada orang yang suka piara burung. Ada burung itu harganya 25 juta. Tahu ukurannya seberapa? Setelapak tangan. 25 juta itu dibeliin sapi dapat itu ya.
betul nggak? Itu sapi segede berapa kilo itu dapat itu kalau 25 juta, betul nggak? Tapi dia rela beli untuk burung setelah pakanannya. Kalau dimasak pun untuk makan siang nggak cukup. Betul nggak ya? Mending beliin sapi dibeleh so sak kampung, betul? Tapi intinya di mana hatimu berada, memang uangmu akan mengalir ke situ. Makanya saya nggak usah bingung masalah persembahan jemaat ke gereja. Jemaat memberikan persembahan ke gereja atau keuangan gereja itu menjadi indikator seberapa dalam engkau cinta Tuhan. Betul nggak saya bisa bilang begitu? Saya bersyukur, saya bilang saya bersyukur. Pandemi 1 tahun ini, saya banyak dengar kabar kawan-kawan saya yang gerejanya mulai goyang. Tahu kenapa goyangnya? Keuangan. Nah, piye bro? Orang kebaktian sudah setahun, ya, sedangkan bayar listrik, bayar air. Kalau yang gerejanya agak gedean ada satpam, ada koster yang tetap harus dibayar. Ya kalau sebulan 2 bulan tidak apa-apa. Ini sudah setahun. Teman saya bicara dia ada di satu level cabang ya. Jadi di bawah dia itu ada 50 gereja. Di bawah dia ada 50 gereja. Memang gerejanya bukan gereja yang seperti kita, ya. Mereka biasa pakai ruko, mereka biasa sewa tempat di tempat-tempat yang strategis untuk ibadah di sana, ya. Setahun ini sudah sekitar 20 gereja tutup. Kenapa? Ya sederhana, mereka sewa ruko setahun berapa juta, berapa puluh juta, dan setahun nggak ada ibadah, nggak ada pemasukan, sama sekali nol. Di situ saya bersyukur. Kenapa? Gereja Isa masih Condrokusumo, Anda bisa cek keuangan. Selama pandemi tidak ada penurunan terlalu dalam. Saya bilang apa? Ini indikasi Anda cinta Yesus. Amin. Saya tidak usah tanya satu-satu. Aduh, kamu cinta Yesusnya? Haleluya, Pak Pendeta. Tidak usah ya. Kelamaan ya. Lihat aja di warta jemaat. Saya tanya Bu Arti bagaimana persembahan? Sekian Pak Pendeta. Bulan depannya lagi sekian. Oh puji Tuhan. Ini yang saya bilang, saya salut dengan Anda. Ini mencerminkan cinta Anda kepada Tuhan. Ada lagi jemaat, Pak Pendeta di rumah. Ya saya di rumah. Kenapa? Saya mau ke Pastorio siap, datang. Cuma kasih upload. Belum cuma kasih ini Pak. Iya ini perpuluhan Januari Februari karena Januari kemarin nggak ada ibadah, saya gabung jadi Februari. Betul nggak? Gak ibadah 1 bulan, tapi dia tetap sisihkan perpuluhan karena dia tahu aku cinta Tuhan. Nggak usah disuruh, saya nggak usah khotbah. Kalau nggak kasih perpuluhan, nanti begini, nanti nggak masuk surga dan lain sebagainya. Nggak usah. Begitu Anda cinta Tuhan, nggak perlu disuruh, aku akan berikan persembahan. Karena itu sekali lagi saya bersyukur dan saya berharap semakin hari Anda semakin dalam cinta Yesus. Amin. Jadi motivasi yang benar datang dari hati. Itu membuat persembahan kita menjadi yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 bicara begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi problem utama manusia
itu bukan kebodohan, bukan kekejaman. Karena Paulus sempat singgung itu dalam surat ke Efesus bahwa ada roh di belakang itu yang mendorong manusia jadi bodoh. Saya kasih tahu ya, sederhana hal-hal yang bodoh. Katanya kalau bawa bayi, gendong bayi harus sedia cermin. Ada beberapa yang ngomong harus bawa cermin. Cermin tahu ya, bukan kaca ya, cermin. Kenapa? Nanti kalau ada roh jahat datang mau ganggu bayi, lihat cermin, lihat mukanya sendiri, kaget. Wah, aku kok elek banget, melayu gitu. Saya mau tanya, ini cara pikir bodoh apa bodoh banget? Bodoh banget ya. Tolong please deh, ya kan? Ya, paham ya? Jadi kebodohan itu ada roh yang di belakang itu semua. Ya. Dan itu adalah dosa manusia. Jadi problem utama manusia itu masalah dosa. Kalau cuma bodohnya doang, bisa jadi dia profesor doktor, tapi tetap ketipu ketika ada dukun bilang saya bisa menggandakan uang. Dukun pengganda uang itu bisa menipu profesor doktor. Yang apa itu ya, yang kemarin sempat heboh sebelum pandemi, yang 7 korban dibunuh sama dia, dipendem di padepokannya karena kaki terus itu. Katanya duitku jadi berlipat ganda, lama-lama jengkel nanti di sana itu. Ternyata jemaat yang pengikutnya itu ada yang profesor doktor, kalkulator bocor-bocor, ternyata tetap bodoh. Dia mimpi uang 100 juta dikasihkan ke dukun jadi 1 miliar. Coba logikanya piye coba? Ayo pikir. Orang nyambung. Lah wong dukun aja bekerja untuk dapat uang. Bener gak? Kalau memang dukunnya itu sakti tenang, sakti betulan, dia gak akan minta duit. Kenapa? Jadi saya kasih 1 miliar. Kenapa? Saya tinggal minta jin datang. Oh, itu dukun beneran loh. Tapi kalau Anda mau saya lipat gandakan uangnya, bayar saya dulu. Alah, itu ngapusi ya. Kenapa? Loh, kalau memang dia bisa menciptakan uang, ya, enggak perlu minta dari kita loh. Ya, kalau perlu kita sowan ke dukunnya, enggak usah minta bayaran. Kenapa? Ya tak kayak 10 juta loh. Oh, duit bongkar. Itu mantap ya. Itu mantap, betul enggak? Ya. Tapi kenyataannya kan enggak. Dan anehnya manusia banyak yang percaya. Kalau dibilang karena pendidikan di Indonesia itu masih rendah. Masa sih lulus SMA orang iso ngitung masalah 1 juta jadi 10 juta? Logikanya piye? Sorry ya, lebih masuk akal pasang togel. Itu lebih masuk akal. Ya kan? Tak ceritani ya pasang togel. Malah aku jadi cerita togel ya. Ya, misalnya 100 orang nih, 100 orang, masing-masing pasang togel 10.000. Saya bandarnya, berarti saya dapat duit berapa? Ayo matematika nih, 100 orang, masing-masing 10.000. Atau Pak Pendeta ini belum sarapan, kita harus pikir ya. 10.000, 100 orang, maka uang masuk ke saya 1 juta rupiah. Dan dari nomor-nomor yang sudah masuk, aku milih sakarpe dhewe, satu nomor lah. Yang menang adalah Steven. Wah, Steven dapat 100.000. Dia bahasa berapa? 10.000 nembusnya. Senang dia? Senang. Haleluya. Ulang ini haleluya. Bahasa togel ya. Wah, haleluya. Saya nembus dapat 100.000. Saya bilang itu lebih logis. Tapi lebih logis lagi apa? Ya, ojo masang dan dia bandare. Oh ya. Loh, bandarnya dapat berapa duit? 1
900.000. Itu makanya kalau engkau pasang togel, lu dibodohin sama bandar. Tapi kan uangnya jelas masuk akal. Anda pasang 10.000 dapat 100.000, itu masuk akal. Kenapa? Yang 99 nggak menang gitu loh. 10.000-nya kalah, hilang. Cuma satu yang menang. Makanya bandar yang menang. Tapi nek menggandakan uang aku bingung. Koyo jek ono wong sing percaya. Tapi buktinya ada. Kenapa? Dosa. Gak cuma masalah kebodohan, tapi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berpikir. Ada orang tua yang berpikir anaknya itu investasi, ya kan? Pokoknya kalau punya anak, misalnya Febri, ibu sudah nyekolahin kamu yang tinggi. Nanti kalau kamu kerja, ojo lali setoran. Ya, itu Anda sedang menanam dan menuai. Kalau Anda memang punya anak, ya konsenlah Anda menjadi berkat buat anak, sudah. Ya. Ini bicara tentang dosa. Ada banyak lagi yang bisa saya kasih contoh, tapi intinya problem utama manusia itu dosa. Kalau engkau sakit, engkau bisa pergi ke dokter dan sembuh. Kalau engkau stres, engkau bisa jalan-jalan dan rileks. Cuman problemnya, kalau engkau berbuat dosa, engkau jatuh ke dalam dosa. Siapa yang bisa mengeluarkanmu dari dosa? Kemarin hari Sabtu ya, maksudnya minggu yang lalu ya, ada persedo di tempat saya, persekutuan doa untuk kampung ya, RW 2. Dan yang khotbah itu Bapak Ejika, Pak Win ya, Pak Win yang khotbah yang menarik, dia kasih perumpamaan yang bagus. Dia bilang begini, kita ini jatuh ke dalam dosa itu seperti anak kecil kecemplung sumur. Bapaknya dari atas monologin dengan kasih tali, bisa kasih tali ke dalam sumur. Pegangan tali, nanti bapak tarik ke atas. Ini anaknya kecil seumuran Feli, bisa? Bagaimana salah satu? Bapaknya, betul? Bapaknya turun masuk ke sumur, peluk anaknya dan naik ke atas. Paham ya? Perumpamaan yang indah sekali. Jadi kalau kita masuk ke dalam dosa dan kita sudah ada di dalam dosa, makanya dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Nggak cuma saya, nggak cuma Anda, semua orang sudah berbuat dosa, dan itu problem utama. Makanya Tuhan datang nggak ngasih duit. Kenapa? Karena kekurangan uang bukan problem utama. Problem utama aja Pak Pendeta. Enggak. Minggu yang lalu kalau nggak salah, atau 2 minggu yang lalu saya bicara tentang sejarah uang. Uang itu belum ada zaman perjanjian lama bahkan, ya. Mereka masih pakai kambing, domba, barter, belum ada duit. Belum ada uang, mereka hidup. Steve aja nggak ada uang hidup. Gak masalah. Artinya uang itu bukan yang number one. Makanya Tuhan gak datang dan kasih Anda berkat dalam bentuk uang. Nah, karena itu bukan masalah utama. Anda bisa cari sendiri tuh uang. Kalau Anda gak punya uang, cuma bengak-bengok di dalam kamar, Tuhan aku gak punya uang, jawaban Tuhan apa? Udah tahu. Ya, harusnya apa? Bekerja dong, kan gitu maksud saya ya. Tapi intinya permasalahan utama adalah dosa, karena itu Tuhan datang untuk menebus dosa. Itu pemberian yang terbaik. Jadi yang ketiga, pemberian yang terbaik adalah tepat guna, pas gitu loh.
Kalau ada orang yang kehausan, pemberian yang terbaik buat dia adalah segelas es teh manis. Betul? Ada orang kehausan setengah mati, Steve datang bawa uang 10 juta. Buat apa? Oh, dia haus. Jadi berikan yang tepat guna. Yang diperlukan apa sih? Ketika anakmu sedang down karena pelajarannya mungkin banyak yang nggak paham karena sekarang online, maka pemberian yang terbaik bukan dikasih uang saku. Buat apa? Anakmu sedang stres, nilainya turun. Ya, bangkitkan dia, semangati dia supaya dia kembali bangkit. Ajari dia supaya dia mengerti pelajaran. Betul nggak? Itu pemberian yang terbaik. Ketika suamimu seizin Tuhan, tangannya sobek. Pemberian yang terbaik nih. Aku mau dibikin teh loh. Nah, judul ya. Cuma maksud saya, tentunya pemberian yang terbaik adalah yang ngurusi suami dulu. Betul nggak? Ketika saya dikabari Pak Marno di rumah sakit mau pasang ring, saya sowan ke rumah sakit. Di dalam kamar beliau menunggu giliran, ada Bu Lina. Waktu pasang ring kedua, saya datang agak terlambat, sudah masuk ruang eksekusi gitu. Sudah masuk ruang eksekusi, saya datang ke ruang operasinya. Di depan ruang operasi ada Bu Lina. Saya percaya buat Pak Marno yang penting ada Bu Lina. Aldo mah gak penting. Betul ya, Aldo mah itu gak penting. Aduh, Pak, ini saya mau ada tugas, ya udah silakan. Yang penting istri mendampingi, betul ya Pak ya. Ya, ini pemberian yang terbaik karena memang di saat itu Pak Marno perlu pendampingan istri, gitu ya. Tapi di lain pihak, di lain cerita, ya berbeda. Ketika Pak Marno harus kontrol, mungkin masih geliang. Yang diperlukan adalah Aldo nganterin, betul ya Pak. Kalau Bu Lina yang nganterin, Pak Marno nggak mau. Di belakang aja, saya di depan, mau tambah geliang gitu. Tapi pada waktu lain Pak Marno perlu Aldo yang mendampingi. Di waktu lain perlu Bu Lina yang mendampingi. Ini bicara tentang tepat guna, pas dengan apa yang diperlukan. Ya. Pak Sugeng ketika diizinkan Tuhan tangannya berdarah-darah, saya yakin dan percaya ya istri pendampingi, ya kasih support, dan Pak dan cepet mari, ya itu kan support ya. Dan cepet mari gitu ya maksudnya, ya itu support ya, dikasih maem, didulang itu lah Bu. Ya artinya dirawat apa itu memang ini diperlukan. Kita ini bermasalah dengan dosa, karena itu Tuhan berikan kita penebus pas, tepat guna. Bagaimana dengan persembahan kita? Minggu pertama saya bicara persembahan nggak harus uang. Sudah 3 periode, ya. Periode pertama tahun lalu kita membuat kepanitiaan itu sukarela, suka nggak suka merelakan diri gitu ya. Siapa yang mau bergabung dengan panitia, ayo daftar. Saya nggak mau nunjuk ya Pak Darto jadi ketua, Bu Brenda jadi bendara, ya. Siapa yang mau melayani di kepanitiaan, silakan. Ya. Dan ini sebetulnya satu sinyal bahwa gereja perlu panitia, betul? Saya bersyukur ada orang-orang yang berkomitmen, saya daftar, saya ikut pelayanan. Saya mengerti buat mereka lebih mudah kasih duit, sudah lepas tangan, betul ya? Daripada ada rapat lah, ini kita harus kirim lah Pak Pendeta.
aku tangai sumbangan, aku tak turun di omah. Tapi bukan itu yang gereja perlukan. Yang gereja perlukan ada orang-orang yang mau terlibat dalam kepanitiaan. Ngerti ya? Jadi ketika engkau mendaftarkan diri, sebetulnya engkau memberikan yang terbaik. Karena memang lagi diperlukan. Tapi di lain pihak, kalau memang kau nggak bisa berikan itu, berikan yang terbaik yang lain. Ini udah ditutup pendaftarannya, udah nggak bisa nambah. Ya. Setelah dengar khotbah saya jadi pengen, saya pengen daftar lagi, nggak bisa, sudah tutup ya. Berikan yang terbaik apa? Panitia butuh dana. Dan program panitia yang baru adalah kita mau jualan untuk menghimpun dana. Karena Bu Ketua paham betul kondisi pandemi. Kalau kita terus tarik dana dari jemaat tentunya berat, ya. Karena itu kita mau jual babiku, barang bekasku, ya. Gak harus bekas, tapi kalau jemaat anda punya kompornya udah nggak dipakai, tapi masih bagus, berikan ke gereja. Buat apa? Ya gereja jual. Dananya buat apa? Buat panitia. Ya. Di rumah ada motor 12. Penuh parkiran istimewa. Aduh, saya mau ke toilet aja susah Pak Pendeta. Ya, sudah jual satu Pak Pendeta. Enak saja ya. Ya, ada motor di rumah 12, yang kebanyakan udah satu kasihkan gereja, contohnya begitu ya. Jadi barang apapun yang Anda punya, baju. Biasanya umumnya kita semua punya baju di rumah tuh kebanyakan sampai lemari udah penuh. Mulailah sortir yang kira-kira sudah tidak pas dengan perut 2021, ya kan? Bisa disisihkan. Buat apa? Panitia akan jual itu. Kita akan bikin pasar murah di depan. Dananya buat apa? Buat kebutuhan panitia. Ketika kau memberikan barang-barang yang tidak terpakai di rumah, itu pemberian yang terbaik. Kenapa? Pas. Memang kita butuhnya itu, betul kan? Memang kita butuhnya itu. Ada rumah yang nggak kepake, ya udah sertifikatnya kasihkan, nggak apa-apa ya. Daripada kosong ya. Ya Pak Pendeta, ini ada rumah nih ya nggak kepake, sertifikatnya saya berikan. Oh puji Tuhan, betul ya. Intinya barang-barang bekas yang kau punya, kontak saja ke panitia. Bisa Bu Ati sebagai ketua, bisa saya sebagai menanggung jawab ya. Wah, berarti nono popa aku sih cekel ya. Sebagai menanggung jawab ya. Jadi sekali lagi ini momen juga untuk kita bisa berpartisipasi memberi yang terbaik. Ya. Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Kita perlu keluar dari kubangan dosa. Seperti lagu terakhir, Tuhan juga mengubah kita supaya kita nggak lagi doyan dosa. Kita nggak lagi dikit-dikit kecemplung dosa. Tuhan mau mengubah kita semakin serupa dengan Kristus. Itu pemberian terbaik Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Yang pertama, tepat caranya. Yang kedua, tepat motivasinya. Dan yang ketiga, tepat gunanya. Bawa persembahanmu ke rumah Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena Kau sudah menegur kami, mengingatkan kami. Ampuni kami ketika kami mungkin belum memberi yang terbaik. Kami tahu gereja memerlukan tenaga kami, skill kami, tetapi kami tidak mau terlibat. Kami tahu gereja memerlukan dana kami, tapi kami tidak mau terlibat. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau Engkau yang terus ubahkan hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang siap memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami yakin dan percaya kami memberi yang terbaik bukan supaya kami diberkati, tetapi kami memberi yang terbaik karena kami sudah diberkati. Engkau sudah memberikan yang terbaik.
yaitu anak-Mu yang tunggal, sehingga kami tidak lagi berada di dalam kegelapan, tapi kami bisa merasakan hadirat Tuhan, kami bisa merasakan terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, Engkau yang sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan tundukkan kepala. Saya minta untuk seluruh jemaat bisa mendukung doa, bukan hanya saya yang berdoa. Kita akan benar-benar satu hati, kita sepakat, kita akan berdoa buat jemaat yang sakit, juga seluruh jemaat yang saat ini juga mengalami dampak dari kondisi pandemi. Berdoa untuk bangsa dan negara dan rangkaian Jumat Agung. Mari kita akan berdoa. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup Tuhan mengerjakan segala perkara. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, Engkau yang sudah menuntun membimbing kami Tuhan, untuk kami bisa menghormati hari Sabat yang Tuhan beri, untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Sepekan kami sudah melakukan segala aktivitas kami Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing. Namun saat pagi hari ini kami bersyukur kalau kami bisa beribadah kepada Engkau. Itu bukan karna kuat dan gagah kami, namun itu semuanya kekuatan yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang sudah menguatkan kami, meneguhkan kami, mendidik kami, menegur kami Tuhan. Terus berbicaralah, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan bekerja. Engkau yang akan berkati hamba-Mu Tuhan. Terus Tuhan pakai hamba-Mu, semakin hari semakin heran di hadapan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami percaya firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu Tuhan akan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah pertobatan Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Bapak, kami juga ingat Tuhan, kalau kami bisa ada di bait kudus-Mu ini Tuhan, kami bisa bersekutu, kami bisa beribadah, kami bisa memuji Engkau. Kami ingat untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Engkau yang akan berikan jamahan kepada mereka, berikan kekuatan penghiburan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Engkau yang akan berikan pengharapan kepada mereka, karena hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam hidup mereka. Kami menyerahkan Tuhan untuk Ibu Andreas, Ibu Jamila, Mbak Mitowati Tuhan. Kami bersyukur untuk Abigail Tuhan, yang Tuhan sudah berikan anak ini pemulihan. Kami percayakan Tuhan untuk kesempurnaan pemulihannya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak, kalau Engkau memberikan pemulihan kepada Abigail, kami juga percaya Tuhan, Engkau juga akan berikan pemulihan kepada anak-anak-Mu yang lain yang saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit. Kami bersyukur buat semuanya. Bapak, kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara Jumat Agung sampai dengan Pentakosta Tuhan. Bapa, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap acara demi acara, biarlah kami kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi mau-Mu. Bapa, setiap apapun Tuhan yang kami rancangkan, setiap apapun yang kami rancangkan Tuhan, biarlah semuanya tidak lepas Tuhan dari rancangan-Mu. Karena kami percaya rancangan-Mu selalu yang terbaik Tuhan bagi kami. Bapa, kami menyerahkan untuk seluruh panitia yang sudah Tuhan pakai, Tuhan panggil, biarlah Engkau sendiri akan memberikan kekuatan kepada kami. Terlebih Tuhan, kami minta Tuhan, kasih yang daripada Engkau memenuhi setiap hati kami, sehingga kami melakukan segala sesuatunya Tuhan dengan kasih yang daripada Engkau. Kami melakukan semuanya karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk rencana, untuk penggalangan dana. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah pakai anak-anak-Mu untuk mencetuskan ide-ide Tuhan, untuk kami bisa kerjakan, kami lakukan. Kami percayakan Tuhan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang turun tangan. Kami percaya ketika Tuhan yang suruh, maka Engkau yang jamin Tuhan, karena kami perlu jaminan yang daripada Engkau. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu supaya hatinya tergerak Tuhan untuk ambil bagian di dalamnya. Apapun Tuhan yang mereka punya, biarlah Tuhan
mereka belajar untuk memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Saat ini masih ada di dalam kondisi pandemi. Bapa, kami tahu kondisi ekonomi bangsa ini Tuhan bahkan mendunia, mengalami kemerosotan Tuhan karena akibat dari pandemi ini. Bapa, namun kami percaya Engkau merancangkan segala sesuatu di balik semuanya Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, sekalipun yang kami hadapi ini adalah sesuatu yang negatif Bapa. Namun Tuhan, di dalam kondisi yang ada, kami bisa semakin dekat dengan Engkau. Kami senantiasa mencari Engkau Tuhan, karena kekuatan yang daripada Engkau itu Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami untuk kami tetap berserah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia ini Tuhan akan segera pulihkan, karena kalau Engkau Tuhan yang bekerja, maka tidak ada satu kuasa pun Tuhan yang sanggup untuk menggagalkan. Engkau berkati para pemimpin kami Tuhan, pemerintahan kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, mulai dari pemerintahan kepresidenan Tuhan sampai dengan jajaran RT Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berikan hikmat, marifat, wahyu yang datangnya daripada Engkau untuk setiap pemimpin kami Tuhan, untuk mengambil kebijakan demi kebijakan, semuanya untuk kebaikan bagi kami semua. Kami serahkan mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan juga, berikan apapun Tuhan yang mereka perlukan. Tuhan, proteksi bangsa ini oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat semuanya. Inilah Tuhan permohonan kami, inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya kami beralaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan simak warta untuk kegiatan sepekan. Ya, saya akan bacakan yang perlu saja, nanti yang lain Bapak Ibu bisa baca di warta yang sudah dicetak atau HP kita masing-masing. Ya, warta khusus kalau tadi yang sudah dilakukan, yaitu minggu ini diberi kesempatan untuk kesaksian sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, katekisasi baptisan air akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 28 Februari 2021 pukul 9 pagi, jadi habis ibadah ini. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Gembala, Panitia CA 50 memberikan kesempatan kepada jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan berupa barang-barang baik baru maupun bekas yang masih layak pakai, dapat menghubungi saya sebagai ketua, juga Bapak Gembala kita Pendeta Samuel, yang mana barang-barang tersebut akan kita basarkan nanti, tadi sudah disampaikan di depan gereja. Jadi mulai minggu ini kami sudah terima, sebenarnya sebelumnya sudah ada banyak barang yang masuk ke kami, jadi bersyukur dan mengucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mulai mengerjakan semuanya. Yang keempat, mohon perhatian khusus ini untuk guru-guru sekolah minggu. Kami mengundang seluruh guru-guru Joy Kid Kingdom untuk hadir dalam rapat koordinasi bersama dengan Bapak Gembala jemaat kita pada hari ini, Minggu tanggal 28 Februari 2021 setelah ibadah doa pagi. Berarti katekisasi dengan Stephen ya, katekisasi dengan Stephen. Jadi nanti untuk Bapak Ibu guru sekolah minggu bersama dengan Bapak Gembala. Yang kelima, minggu depan merupakan minggu pertama di bulan Maret 2021. Jemaat diberikan kesempatan untuk pertama menerima perjamuan suci, yang kedua tadi sudah kita terima berkatnya, yaitu memberikan perpuluhan. Saya akan bacakan untuk pelayanan sepekan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon untuk teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri. Joy Kid masih diliburkan, Genji juga masih diliburkan. Kemudian ini mohon perhatiannya untuk doa Selasa tanggal 2 Maret 2021, persekutuan doa malam ini di gereja, jadi offline. Petugasnya adalah Pendeta Samuel. Untuk hari Rabu tanggal 3 Maret, persekutuan PWK akan dilayani oleh Diakon Kristiana SW. Untuk PPK online juga, ini akan dilayani oleh Saudara Stephen. Kemudian hari Jumat KPK masih online,
nanti akan dilayani oleh Diakon Suharti. Kemudian hari Sabtunya masih online juga, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Paulus Sumarno. Bapak Ibu bisa melihat warta keuangan yang ada. Kita bersyukur, kami terima kasih sebagai gembala dan majelis. Kami mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah jemaat lakukan demi kelangsungan gereja, terutama masalah keuangan. Kita bersyukur Tuhan berikan hati kepada kita semua untuk kita mendukung pelayanan gereja Kisah Al-Masih Sondrokusumo sampai dengan saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Saya tambahi ya. Jadi untuk babiku tadi, barang bekas bekasku ya, itu satu nggak harus bekas ya, bisa barang apapun nggak harus bekas, baru juga boleh ya, mentahannya itu pun boleh ya. Gak ada masalah. Dan masalah distribusinya, ada beberapa yang kesulitan bawa ke gereja, kontak saja panitia. Nanti panitia akan kirim Steve untuk ambil. Jangan Steve, tenang aja ya. Ya, misalnya di rumah Pak Pendeta ini ada baju 2 dus, baju nggak pakai 2 dus, cuman saya susah bawanya ke gereja, gimana? Telepon saja, nanti kita janjian dari apa, panitia akan jemput ke sana ambil barang gitu ya. Nah yang di luar kota ini juga yang menyaksikan channel Yo Mengajar juga misalnya tergerak, Anda bukan jemaat Condro tapi Anda tergerak mau memberikan sesuatu buat kepanitiaan, boleh ya. Nah tapi saya di luar kota ini, saya di Jakarta, saya di Bandung, saya di Jogja. Nah kalau Jogja gampang, jadi Pin Steve ya. Nah kalau yang lain bagaimana ya? Oh tenang saja, pokoknya kontak dulu, sampaikan kepada panitia, panitia akan pikirkan caranya, kita bisa jemput juga ke sana ya. Sekali lagi, ayo kita sama-sama memberikan yang terbaik ya, dan jangan keduluan orang-orang di luar jemaat Condro yang harus bergerak lebih dahulu ya. Itu tambahan dari saya ya. Mari kita berdoa untuk ibadah ini dan sekaligus kita doakan untuk Sarah yang berulang tahun tepat di hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan sempurna sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Kami yakin dan percaya ini semua berkat dan pertolongan Tuhan. Dan jika kami juga hari ini mau menyatukan hati mendoakan Sarah yang hari ini berulang tahun, Engkau yang sudah gandeng tangannya sampai dengan hari ini, dan kami yakin dan percaya selama Sarah tidak melepaskan tangan itu, maka Sarah akan dibimbing Tuhan semakin hari semakin naik, semakin berhikmat, semakin luar biasa, menjadi perempuan yang indah di pandangan mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk kami yang hadir pada pagi hari ini. Tentu kami hadir bukan tanpa masalah, kami hadir tentu dengan banyak problem hidup, tetapi kami yakin dan percaya sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, selama kami bersama Engkau, semua bisa kami lalui dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dengan kekuatan yang baru, kami pulang dengan berkat yang baru, kami pulang dengan cara pikir yang baru, dan itu semua karena kuasa yang daripada Engkau. Bapak Ibu sekalian, angkatlah tanganmu, pandanglah Tuhan dengan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.